Satu. Oke. Masuk dulu. Nah, Pak Rob, kita orang Bulukumba. Iya betul sekali, saya orang Bulukumba. Apa yang kita ketahui tentang nama Bulukumba? Oke, menarik sekali. Dan kebetulan kita ini dalam rangka merayakan hari jadi Kabupaten Bulukumba. Hari jadi Kabupaten Bulukumba itu berarti nama kabupatennya, bukan Bulukumbanya. Tapi yang perlu kita bahas adalah dari mana asal nama Bulukumba itu. Maeda-kun, jakushin message ga arimasu. Menurut referensi yang saya sudah dapat, kata Bulukumba itu berasal dari kata bulu kumupa. Kata bulu kumupa itu diucapkan oleh utusan raja dari Bone yang bertemu dengan utusan dari Raja Makassar. Di mana tempat pertemuannya? Itulah di daerah Tanah Kokong. Ya, di daerah Tanah Kokong yang benar ya. Belum disebut Tanah Kokong, Tanah Kokong artinya tanah di Kokong. Kenapa disebut tanah di Kokong? Karena semua penduduknya di sana bekerja membuat periuk, ya, membuat korong yang dipakai memasak di dapur. Maka tanah di Kokong ada ciri khasnya masyarakat di situ membuat tanah untuk alat-alat dapur di masa itu. Kemudian ketika dua raja tadi bertemu saling mengklaim wilayahnya masing-masing. Maka raja dari Makassar mengatakan menunjuk sebuah gunung. Dia bilang itu gunungnya siapa? Maka Raja Bone mengatakan Bulukumba Puang. Artinya masih wilayahku. Jadi di sepanjang mulai dari Bantaeng ke sana itu sampai ujungnya perbatasan Sinjai itu masuk wilayah Bone. Sementara yang perbatasan Sinjai ke sana itu masuk daerah wilayah Goa. Dan itu diterima baik berkat pertemuan antara tokoh adat yang ada di kampung Tanah Kongkong yang cikal bakal menjadi jenang. Disitulah awal mulanya. Jadi ada pemerintahan adat terbentuk di daerah Tanah Kongkong yang dimulanya itu dipegang oleh orang dari Bantaeng dan orang dari Wajo Bone. Disitulah berhimpun penduduk yang mulai ramai. Sumber daya alamnya banyak, tanahnya luas, lautnya ada, sungai Batupinya ada. Maka disitulah sumber kehidupan orang-orang masyarakat ketika itu. Saya kurang sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa kata Bulukumba itu berasal tanah yang dikumba. Tidak. Itu memang bahasa Kumba, orang dari bahasa Konjo di sana, dialek Konjo. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita harus mengatakan suatu rumpun insan atau etnis bisa diketahui bila ada rumpun kata bahasanya. Dan dia membuat sebuah bahasa, itulah budaya. Karena bahasa itu adalah budaya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahasa ini tapi tidak ada alfabetnya, sulit dikatakan dia itu masuk dalam rumpun budaya. Yang bedakan kata suku Bugis punya alfabet, bahasa Bugis. Lalu bagaimana dengan bahasa yang mengatakan bahwa Konjo Bugis? Yang mana duluan di situ? Konjo atau Bugis? Kalau bahasa itu dia bukan Bugis, baru Konjo. Karena yang berdaulat kepemimpinan di Bulukumba itu berangkat dari Bugis dari Bantaeng. Nah, Konjo itu berada di daerah timur sana. Ya, juga membentuk sebuah etnis. Tetapi kalau dia mengatakan bahasa Konjo itu rasanya tidak tepat. Kalau dia mengatakan dialek Konjo, kita menerima. Dialek Konjo itu berbaur antara bahasa Makassar dengan bahasa Bugis. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang rumpun Bugis itu di Makassar, itu berada di Sulawesi Selatan, di Tanah Selebes. Itulah yang paling banyak berdaya dan sudah tercatat di dalam penulisan sejarah secara nasional dan internasional. Saya kira begitu. Ya, oke. Dilihat dari segi bahasanya dan kebudayaannya, bahkan dari Konjo itu lebih maju daripada bahasa dan budaya yang ada di Bugis itu sendiri. Coba kita lihat. Kebanyakan dari Konjo itu bagian Bulukumba Timur itu lebih maju dibandingkan dengan Bulukumba kota, terutama orang-orang yang berbahasa Bugis. Coba hampir semua di kota-kota Bulukumba ini yang muncul adalah bahasa mereka dari Bulukumba Timur. Jarang digunakan Bugis. Bugis itu lari kepada bahasa Indonesia. Suatu ketika jangan-jangan Bugis ini hilang. Saya kira begini. Jadi setiap suku atau etnis itu kan mengembangkan sendiri jati dirinya. Daerah penduduk timur itu memang di sana dikuasai oleh bahasa Konjo. Tapi di kota itu dihidupkan oleh bahasa Bugis. Coba kata-kata yang ada di kota Pasisirie itu bahasa Bugis, Papanambe itu bahasa Bugis. Terus masuk ke sana, Labuang Korong itu bahasa Bugis. Sampai di sana Bintarore, terus menuju ke sampai daerah Gantareng masih kelihatan Bugisnya. Sampai di daerah Bantaeng ada di sana disebut kampung
kampung Bugis di sana ada 3 tempat. Ya, Lasepang itu bahasa Bugis itu ciri-ciri orang Bugis yang sudah berasimilasi dengan suku-suku Bantaeng. Dan orang Bugis di Bulukumba juga sudah berasimilasi dengan orang-orang dari timur. Ya, terutama dari orang-orang Buntu Bahari. Budaya yang paling kita kenal di Bulukumba itu memang Kajang, karena di sana memang membentuk suatu etnis kebudayaan yang bagus dan itu selalu dijaga dan dilestarikan. Ya, dan itu masih kelihatan sampai sekarang. Kalau budaya-budaya lain ya hampir dikatakan sudah tidak. Kalau Kajang saya akui memang hebat karena itu memang tercatat di dunia internasional. Ya, nah, tapi itu juga ada sejarahnya lagi. Bagaimana ketika kita mau masuki zaman kemerdekaan, di situ juga ada cerita-cerita lain di situ. Yang mana suku-suku yang bergerak, yang mana yang ikut berjuang secara nasional di pusat. Salah satu yang ikut berjuang itu adalah anak orang tuanya Sukri, Andi Sukri yang mantan Bupati Bone. Ya, yang sekarang ada patungnya ini yang dipasang. Nah, itulah yang betul-betul yang secara nasional. Tapi kalau kita cari yang lain kan nggak ada. Nah, pemerintahan beralih menjadi negara republik. Makanya wajarlah kalau orang-orang Bugis dari Gantaran itu yang banyak memimpin. Karena memang orang tuanya pernah ikut ke Jakarta. Ya, memproklamirkan bangsa Indonesia merdeka. Saya kira itu anunya. Sampai di situ saya dapat ketahui. Lalu bagaimana? Dulu pernah ada wacana yang mengatakan bahwa Bulukumba ingin dibagi dua menjadi Bulukumba apa itu yang dulu itu? Ingin Bulukumba Timur. Dengan Bulukumba Timur, dengan Iya. Bulukumba Raya. Bulukumba Raya. Oke. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah setuju kalau itu tercipta? Ya, kalau itu wacana itu, saya kira begini. Yang mana yang akan pertanyaannya yang mana yang akan menjadi Bulukumba Raya, yang mana yang akan menjadi Bulukumba Timur. Ya, kalau tetap jadi Bulukumba Raya adalah yang mulai dari ujung Bulu ini sampai beberapa kecamatan, saya kira tidak apa-apa. Kemudian Bulukumba Timur ya silakan juga bergabung membentuk satu nama Kabupaten Bulukumba Timur. Tidak ada masalah itu. Karena itu juga ada gunanya supaya percepatan pembangunan bisa lancar. Ya, tinggal bagaimana mensahkannya dan itu dihitung dari jumlah penduduk yang ada, luas wilayah, luas. Majukan Kementerian Dalam Negeri. Kita sependapat kalau soal itu, Ji. Karena kita menginginkan kemajuan, bukan keterpurukan. Ya, mudah-mudahan itu bisa tercipta. Saya sependapat dan saya setuju kalau untuk itu. Mari kita bagi Bulukumba supaya kue pembangunan itu bisa masuk juga sama kita. Ya. Nanti tinggal kita lihat era dan masa itu karena apapun yang tercipta itu ditentukan oleh perubahan masa dan ditentukan oleh kejadian era yang akan terjadi pada masa itu. Ya, saya kira itu. Oke, untuk ini stream yang pertama ini nanti kita lanjutkan stream kedua. Tunggulah para teman-teman yang menyaksikan langsung cerita langsung ini ya nanti akan menunggu tahap kedua. Ya, masukan-masukan. Masukan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.